tahun ya, 6 tahun tidak berjumpa. Terakhir mungkin sempat berjumpa sebentar ketika acara silaturahim rekan-rekan alumni di IPB. Setelah itu mungkin tidak berjumpa lagi. Adanya wabah ini ternyata ada nilai positifnya, yaitu bisa berjumpa meskipun hanya lewat media maya dan bertatap muka lewat video. Namun kalau dipikir-pikir, mungkin kalau kita tidak diberi cobaan seperti ini, mungkin halal bihalal juga kita tidak hadir, tidak berjumpa, tidak saling sapa. Nah, mungkin di kesempatan kali ini, eh, saya selaku perwakilan mungkin dari rekan-rekan alumni, pertama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mungkin selama kami menjadi mahasiswa, kami belum sempat menyampaikan ucapan mohon maaf satu persatu ke dosen kita semua. Dan tentunya terima kasih atas bimbingannya selama ini di kampus sampai kita lulus sekarang ini. Alhamdulillah di sini sudah banyak yang join. Tadi diminta untuk menghitung, tapi karena jamak, jadi saya susah menghitungnya. Tambah banyak terus ya, nambah di bawah. Jadi saya hitung lebih dari 2 lah insya Allah. Ada banyak yang join dari alumni, jadi saya sebut jamak saja yang hadir. Sebelumnya terima kasih Bapak Kadep, Pak Asep Nur Halim. Alhamdulillah sempat bertemu kemarin ketika di kampus. Terima kasih sambutan hangatnya untuk alumni. Mudah-mudahan kita semakin erat ya, alumni dan juga dosen, juga mahasiswa yang aktif. Tak lupa Ustadz Adi Warman Karim, luar biasa beliau ini. Terakhir kemarin 2 hari yang lalu saya melihat kajian beliau di Al-Azhar melalui video, tapi tentunya luar biasa. Beliau ini terkenal dengan penyampaiannya yang sangat luar biasa, menggebu-gebu dan juga bersemangat. Sehingga ketika kita mendengarkannya pun ikut bersemangat. Nah, itu mungkin salah satu yang kami pelajari dari Ustadz. Mudah-mudahan nanti kita juga di acara ini bisa mendapatkan banyak ilmu tentunya. Tak lupa mungkin satu-satu kalau saya sampaikan juga ke seluruh dosen, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga para dosen semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya kebugaran di masa pandemi ini. Rekan-rekan yang sudah join, terima kasih. Alumni dan juga mahasiswa aktif. Kami dari alumni mohon maaf jika belum banyak kontribusi untuk rekan-rekan semua. Baik, mungkin untuk mempersingkat acara, nanti di acara ini kita akan sama-sama mendengarkan dengan hikmat penyampaian dari Ustadz Adi Warman Karim. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan banyak ilmu, dan mungkin mohon perhatiannya dari rekan-rekan semua. Bagi yang belum berkepentingan, mungkin nanti mikrofonnya bisa di-mute, sehingga kita bisa mendengarkan semua dengan baik suaranya. Kemudian untuk pertanyaan bisa dikirimkan langsung, pertama mungkin melalui chat, jika tidak bisa disampaikan secara langsung. Namun nanti akan kita buka juga sesi mungkin pertanyaan kalau ada waktu untuk bertanya secara langsung melalui video. Baik, demikian mungkin untuk pembuka awal. Selanjutnya mungkin waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan semua, saya gembira sekali, bangga sekali bisa ketemu dengan teman-teman FEM IPB, dan yang terlebih gembira lagi, saya ketemunya sama Prodi Ekonomi Syariah. Ini keren banget. Ini adalah saat yang saya tunggu-tunggu dari dulu ini IPB. Mana ekonomi syariahnya? Sekarang alhamdulillah ada Prodi Ekonomi Syariah. Dan tadi saya lihat, saya tadi ini salah masuk rumah apa enggak? Karena kita lihat ketua prodinya pakai peci, bener ya. Terus fasih bener, minal aidin wal faizin, itu pasti orang-orang yang belajar Islamnya ilmu kitab tasawuf itu, karena dalam kitab tasawuf lah ketemu Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, itu kitab tasawuf. Apalagi pas terakhirnya wallahu muwafiq. Wah, ini di UIN apa di IPB kita pikir. Tapi alhamdulillah keren. Belum lagi kita lihat tenaga-tenaga pendidiknya ini semuanya pakai jilbab segala macam, luar biasa luar biasa.
Saya sangat gembira sekali dan saya sangat bangga karena saya lulusan IPB. IPB keren banget pokoknya. Jadi rekan-rekan sekalian, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat rencana, Allah juga punya rencana dan sungguh Allah sebaik-baiknya perencana. Rekan-rekan tenaga pendidik semuanya, saya ingin mengingatkan bahwa John Maynard Keynes memerlukan depresi besar tahun 30. Sehingga pemikiran Keynes menjadi mazhab mainstream dalam ilmu ekonomi. Puluhan tahun. Keynes itu dianut termasuk oleh Indonesia. Puluhan tahun. Bukunya waktu saya kuliah pakai Samuelson, semua itu Keynesian. Puluhan tahun. Tapi Keynes memerlukan Great Depression tahun 1930 yang menyebabkan pemikiran Keynes menjadi mainstream dalam ilmu ekonomi selama puluhan tahun. Baru belakangan waktu saya kuliah di Boston, kemudian muncul ilmu neoklasikal dan sebagainya. Begitu juga dunia ternyata memerlukan bom atom Hiroshima dan Nagasaki untuk memunculkan negara proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 45. 3 hari setelah bom atom Hiroshima Nagasaki jatuh, maka berdirilah Republik Indonesia yang kemudian diikuti oleh semua negara. Sehingga dunia berubah. Yang tadinya kalau dipetain itu warnanya cuma ada 5, yaitu 5 negara penjajah, berubah jadi warna-warni dunia. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Ada satu kejadian besar yang sangat menyengsarakan, yang sangat menyulitkan. Great Depression tahun 30 menyengsarakan, menyulitkan. Perang Dunia Kedua menyengsarakan, menyulitkan. Tapi kita tahu ternyata setelah itu selesai, ternyata Allah sudah menyiapkan rencana yang sangat indah. Terbebasnya bangsa-bangsa dari penjajahan pada merdeka semua. Dan tahun 30 kita juga tahu bagaimana Keynes kemudian menjadi mazhab baru dalam ilmu ekonomi. Yang sebetulnya Keynes ini menyeimbangkan antara laissez-faire yang semuanya diserahkan kepada pasar dengan intervensi pemerintah. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya, saya tadi mikir-mikir, ini saya mau pakai ilmu gaya bagi-bagi gocap, pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang gitu, atau saya menyampaikan sesuatu yang jadi unek-unek saya sebetulnya sebagai aktivis ekonomi syariah. Dan saya putuskan karena saya ngomong di depan semua pengajar ekonomi syariah, saya mau ambil yang kedua. Soal gocap-gocap gampang dan urusan belakangan, benar. Tapi saya ingin mengajak semua teman-teman di IPB, ekonomi syariah. Ini saatnya bagi kita, teman-teman kami, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kami di Kementerian Keuangan, di Bank Indonesia, di tempat-tempat lain, ekonom-ekonom konvensional, sekarang itu lagi berpikir keras. Sampai begadang-begadang mereka, nyiapin model ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi yang sekarang lagi terjadi. Karena ini krisis ekonominya belum pernah ketemu, yang sebelumnya belum pernah ini. Tiba-tiba ekonomi seluruh dunia shutdown aja, tiba-tiba seketika shutdown. Benar ya? Memang ada rujukan misalnya tentang twin crisis. Tapi twin crisis itu kan twin crisis, yang dimaksud twin crisis adalah krisis banking dan krisis balance of payment secara bersamaan. Ini lebih dari sekedar twin crisis. Twin crisis yang kita baca di jurnal-jurnal itu, twin crisis yang dimaksud adalah krisis perbankan yang terjadi berbarengan dengan krisis balance of payment. Ini bukan, ini lebih dari itu. Selain twin crisis itu, pada saat ini juga terjadi double shocks. Shocks di sisi demand, shocks di sisi supply. Demand tiba-tiba kehilangan kekuatan daya belinya. Tiba-tiba, gelo. Tiba-tiba kehilangan daya belinya demand. Pada saat yang sama, supply kehilangan daya supply-nya. Karena nggak ada karyawan, bahan baku nggak bisa diimpor, pabrik tutup. Wah, ini seru banget dah. Jadi pertama ada twin crisis, banking crisis is in our doorstep, bener ya. Ntar kita cerita lebih detail mengenai banking crisis. Balance of payment is already here with us, bener ya. Yang itu bab satu, bab duanya adalah double shocks, supply shocks and demand shocks terjadi berbarengan. Daya beli hilang tiba-tiba, supply side juga hilang tiba-tiba, sehingga kita memerlukan stimulus di dua tempat, supply side and demand side. Dan juga kita memerlukan stimulus di intermediary.
Kalau nggak kita lakukan stimulus di intermediary, maka kena banking crisis. Banking crisis kena, maka balance of payment kena. Ini seru. Yang saya ingin sampaikan adalah, atau keprihatinan saya, atau karena saya tidak bergaul di kampus, gitu kira-kira. Yang saya ketemu, teman-teman ekonom-ekonom konvensional ini, mereka berpikir keras bagaimana caranya mengatasi hal ini. Saya berharap agar teman-teman ekonomi syariah berpikir jauh lebih keras daripada mereka. This is our time. Ini saatnya kita memunculkan ide kita, pemikiran-pemikiran kita, persis ketika Keynes dulu tahun 30 berpikir keras dan mengajukan ide barunya, dan kemudian Keynes menjadi mainstream. Ini saatnya sebetulnya, ini saatnya. Kita juga tahu bab 1 tadi twin crisis, banking crisis and balance of payment crisis, bab 2 double shocks, demand shocks and supply shocks, dan yang ketiga adalah epicentrum dari krisis ini adalah 2 motor ganda perekonomian dunia, Cina dan Amerika. Data yang kita miliki, Cina itu menjadi tulang punggung dari pertumbuhan 100 negara. 100 negara berkembang itu pertumbuhannya ditopang oleh kredit dari Cina. Negara-negara Afrika, mostly itu dari Cina. Dikasih kredit besar-besar dari Cina. Negara-negara berkembang lain juga dapat kredit dan investasi dari, termasuk Indonesia. Ini ditopang besar-besaran oleh Cina. Ada 100 negara, ada listnya. Ada 100 negara ini pertumbuhan ekonominya ini ditopang oleh kredit dan investasi dari Cina. Karena Cina kena sebagai epicentrum, maka 100 negara itu juga kena. Karena tiba-tiba kita kehilangan kreditnya dari Cina, dukungan kredit dari Cina, investasi dari Cina, bahkan mitra ekonomi Indonesia terbesar sekarang adalah Cina. Kita kehilangan permintaan barang-barang Indonesia dari Cina. Jadi ekspor kita turun drastis. Di samping itu beberapa bahan baku kita impor dalam porsi yang besar juga dari Cina. Jadi kita juga kehilangan kekuatan memproduksi karena nggak ada impor bahan baku dari Cina. Contoh Indonesia, apalagi negara-negara lain yang lebih kecil. Yang kedua, epicentrumnya adalah Amerika Serikat. Udahlah Amerika Serikat lagi pening soal COVID, ditambah Black Lives Matter, George Floyd, yang terjadi kerusuhan di mana-mana, belum lagi bentar lagi di Agustus akan ada Pilpres, pening. Nah, karena Amerika pening, Amerika Latin kena pening. Karena Amerika Latin itu backbone pertumbuhannya adalah Amerika Serikat. Eropa udah duluan anyep, bener ya? Dan Eropa sebetulnya juga mengandalkan Amerika sebagai lokomotif pendorong perekonomiannya. Jadi ini ada 3 bab nih. Pertama adalah bab twin crisis. Kedua adalah double shocks. Dan ketiga adalah epicentrumnya adalah motor ganda perekonomian dunia, yaitu Cina dan Amerika Serikat. So it's like suddenly shut down. Benar kan? Nah, pada saat seperti ini, semua orang, teman-teman saya, banyak para ekonomi itu berpikir keras gimana caranya. Selain kita pakai ilmu survive lah, ilmu bertahan hidup dalam keadaan seperti ini. Tapi ini sebetulnya adalah satu peluang yang sangat baik sekali bagi kita para pemikir ekonomi syariah untuk muncul. Dan yang kami harapkan, saya gembira sekali, saya senang sekali baca tulisan-tulisan Dr. Irfan dan teman-teman IPB lain di Republika. Saya senang sekali bacanya. Tapi we need more than just that kind of research. Kita butuh riset yang lebih daripada sekedar yang selama ini kita lakukan. Riset yang selama ini kita lakukan adalah memberikan alternatif sektoral. Tapi sekarang yang dibutuhkan adalah kita 3 hal ini harus kita jawab nih sebagai ekonomi syariah. 3 hal ini nih, twin crisis, double shocks, and double epicentrum of crisis di negara-negara yang punya efek domino sampai ratusan negara di bawahnya. Ini kita harus sama-sama pikirin untuk supaya pemikiran-pemikiran ekonomi syariah yang ini muncul menjadi pemikiran ekonomi mainstream di dunia dan benar-benar memberikan jalan keluar.
Setelah kita membuat outline dari 3 hal besar ini, sekarang kita ingin mengajak teman-teman satu persatu melihat persoalannya. Kita mulai sekarang dengan yang bab 1, double atau twin crisis tadi. Menurut perhitungan kita, pada bulan April yang lalu, itu adalah pertama kali nasabah bank tidak membayar cicilannya ke bank karena dampak COVID. Bulan Mei adalah bulan kedua nasabah tidak membayar cicilannya ke bank. Bulan Juni adalah bulan ketiga nasabah tidak membayar cicilannya ke bank. Dan bulan keempat, nah ini dia, kalau udah 3 bulan kagak bayar, maka kita perkirakan bulan Juli adalah bulan yang sangat kritikal, yang sangat krusial bagi lembaga keuangan di Indonesia. Yang nggak tahan pasti mati. Bukan mati. Pasti keseleo maksud saya, benar ya? Pasti keseleo. Keseleonya dari mana? Oke, yang pertama, tidak membayarnya nasabah ini tentu akan menimbulkan NPF naik. Kalau NPF naik, maka biaya pencadangan akan naik. Kalau biaya pencadangan akan naik, maka margin keuntungan bank akan tertekan. Kalau margin keuntungan tertekan, maka BOPO, rasio biaya operasi per pendapatan operasional, akan naik. Keuntungan akan mengecil. Untuk persoalan ini, OJK sudah mengeluarkan kebijakan, regulasi, POJK-nya, yaitu boleh dilakukan relaksasi, restrukturisasi. Kita udah dengar dan udah banyak dilakukan. Mau nggak mau harus dilakukan oleh bank, kalau nggak dilakukan, malah banknya jadi nyungsep. Tapi relaksasi tersebut tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena pendapatan bank tetap nggak ada. Sehingga langkah berikutnya adalah Bank Indonesia udah ngeluarin juga PADG 22/10, PADG 22/11, di mana GWM diturunin untuk konvensional 2%, untuk syariah 0,5%, dan PLM, penyangga likuiditas moneter, dinaikin 2% untuk konvensional, dan syariah dinaikin 0,5%, yang diharuskan untuk membeli surat berharga Bank Indonesia atau surat berharga negara. Jadi artinya di sini dibantuin juga nih sama BI, kemudian nanti akan ada jasa gironya, sehingga BI membantu juga agar bank-bank ketika menaruh uangnya di Bank Indonesia dalam bentuk GWM itu, nanti akan ada jasa giro, sekarang belum ada, tapi sebentar lagi akan ada rencananya. Dan yang kedua adalah karena udah diturunin tadi, diturunin GWM-nya 2%, tapi yang turun 2% ini dinaikin PLM-nya untuk suruh beli surat berharga 2%. Nah, PLM ini manfaatnya ada 2. Yang pertama adalah dia mendapat return karena beli surat berharga. Yang kedua, dia dapat diperdagangkan sehingga likuiditas bank akan tertolong. Di samping itu, sebentar lagi rencananya pemerintah akan membuat program yang namanya subsidi bunga. Sehingga bank-bank bisa tetap mendapatkan pendapatan dari situ. Nah, pertanyaan kita kan adalah waktu kita ngobrol waktu itu ya, tapi ini di antara kita aja nih, karena kan kita ngobrolnya belum boleh dikasih tahu ke pers, belum tahu publik maksudnya. OJK, sebagian teman-teman OJK mengatakan bank syariah nggak bisa dapat subsidi bunga katanya, kan bank syariah haram bunga. Lah kita bilang kita jadi rugi dong. Konvensional ente bantuin pakai subsidi bunga, bank syariah nggak dapat bantuan. Bener ya? Tapi dia bilang kan ini haram bunga. Lah, ya nama aja lu ganti, bener gak? Jangan subsidi bunga namanya. Subsidi nasabah memenuhi kewajiban membayar, gitu bener gak? Jadi kita jangan gara-gara Islam syariah halal haram kita jadi dibohongin kayak bukan dibohongin. Kita jadi agak dikadalin dikit, bener gak? Enak aja bang konvensional bisa dapat bantuan dari pemerintah berbentuk subsidi bunga, giliran kita kagak dapat dengan alasan bunga haram. Jadi saya ingat waktu Ayatollah Khomeini nih, zaman dulu. Ayatollah Khomeini di atas pesawat terbang tuh, lagi dia mau balik dari Paris ke Teheran waktu itu pemerintah Prancis mengumumkan tidak akan membayar bunga atas simpanan pemerintah Iran di bank-bank di Prancis. Alasan pemerintah Prancis tidak mau membayar bunga simpanan pemerintah Iran di Prancis waktu itu adalah karena saat ini pemerintahannya pemerintahan Islam, sehingga bunga adalah haram, sehingga kami tidak mau bayar. Oh, gelo gak? Kayak gituin. Ayatollah Khomeini mengatakan, oh itu bukan haram, itu wajib dikembalikan, itu barang pampasan perang katanya, wajib dibayar.
enak aja nggak dibayar. Jadi hal-hal seperti ini di prodi ekonomi syariah kita harus bagi-bagi tugas. Harus ada yang spesialisasi untuk mikirin tentang banking crisis and balance of payment crisis. Harus ada yang mikirin supply shocks and demand shocks. Harus ada yang mikirin epicentrum dari. Kita harus bagi tugas. Kita rame-rame ini kalau kita semua penelitiannya UMKM, kalau kita ini semua penelitiannya BMT, koperasi, repot. Kita harus bagi-bagi tugas as if kita ini kayak operate, menjalankan sebuah negara, karena emang front kita banyak banget. Atau kita bagi tugas sama ekonomi syariah di UI apa di mana, sehingga kita masing-masing mempunyai spesialisasi. Karena tanpa spesialisasi, kita ngomong sama ekonom yang spesialisasi, kita diketawain. Kalau kita cuma ngomong jenderal apa bunga haram, apa keseimbangan sektor moneter, sektor real, diketawain karena orang udah nggak ngomong level itu lagi, orang udah ngomong level yang sangat-sangat detail. Ini tantangan kita semua. Belum lagi, sebelum saya pindah ke bab 2 nih, belum lagi yang kedua saya ingin menyampaikan juga bahwa hitungan kami ada 5 BPRS dan 3 Bank Umum Syariah yang pada bulan Juli akan mengalami kesulitan. Ini datanya ada nih, nggak usah tanya bank mana. Nah, ini aja sendiri, dari data ketahuan sebetulnya. Nah, kita kan khawatir juga ini bagaimana. Apa kata dunia gitu, kalau ketika COVID ini, bank konvensionalnya malah nggak apa-apa, bank syariahnya pada keseleo, bener ya? Nah, ini tantangan kita juga, bagaimana ngatasinnya. Bagaimana ngatasin agar, karena BPRS syariah ini mendapat pembiayaan dari bank syariah juga, bank umum syariah. Bank umum syariah kan jadi kena efek dominonya, bener ya? Belum lagi kemarin OJK salah ngumumin koperasi-koperasi syariah, pada semua dibilangin ilegal, walaupun kemudian direvisi oleh OJK. Tapi itu kan dampaknya kepercayaan orang, untung nggak rush. Bener gak? Itu kan enaknya ditegur tuh orang OJK-nya kayak begitu ngomong. Dia enak aja, iya minta maaf sih, ya, alhamdulillah kita lagi lebaran, bener gak? Minta maaf, bener. Tapi kan dampaknya itu. Dampak trust-nya itu gimana? Ya, kayak gitu-gitu. Jadi untuk bab 1 saya ingin mengakhiri pada bab 1A, B, dan C. Saya ingin memberikan optimisme bahwa alhamdulillah insya Allah pada kuartal 1 tahun 2021 saat ini di kantor kami lagi nangani 5 bank nih, 5 bank semuanya proyeknya proyek merger acquisition. Insya Allah pada kuartal 1 2021 Indonesia akan memiliki pertama kalinya bank syariah dengan aset 225 triliun. Itu kalau di ranking perbankan nasional itu ranking 8 dari semua perbankan nasional. Jadi kita akan memiliki sebuah bank syariah yang besar 225 triliun. Keren. Insya Allah. Kita juga akan memiliki nanti ada beberapa, selain 5 bank itu, proyek kami di kantor juga kita juga memiliki 2 perusahaan asuransi yang juga melakukan transaksi merger and acquisition, sehingga insya Allah kita juga akan memiliki perusahaan asuransi syariah yang juga besar di Indonesia. Insya Allah. Sekarang kita akan pindah ke bab kedua. Bab pertama tadi kita udah bahas mengenai twin crisis, kita akan bicara sekarang tentang bab kedua. Bab kedua ini kita bicara mengenai double shocks. Shocks di supply and shocks di demand. Kita sebagai ekonomi syariah, kita have to say something dong. Bener nggak? Apa ini? Kita nggak mesti juga mengkritik terus-terusan pemerintah. Nggak usah lupain kritik terhadap pemerintah lah, terserah lah. Kita ngomong aja menurut analisa kita itu kayak apa, gitu aja lah. Daripada kita reaksioner, pemerintah bikin A, kita bilang A. Jadi kita nggak bakal lebih pintar daripada pemerintah kalau gitu caranya, bener nggak? Karena kita cuma menanggapi apa yang dilakukan pemerintah. Padahal kita punya luxury sebagai tenaga pengajar, sebagai periset. Punya luxury untuk melakukan dan berpikir jauh lebih luas dan jauh lebih bijaksana daripada pemerintah. Benar ya? Itu sebabnya kami mengajak teman-teman pengajar-pengajar ekonomi syariah, kita harus mikirin ini. Bagaimana kita mengatasi demand shock? Apa tepat bagi-bagi lupain dah pemerintah programnya apa, kita aja sendiri mikir. Kalau saya pikir, ini kalau demand shocks dengan demand yang jeblok kayak begini, ini kan kalau dalam ilmu ekonomi biasa kita kasih bantuan dia, kita gerojokin duit ke demand supaya purchasing power, daya beli naik, benar kan?
bisa kita kurangin potongan pajaknya, kemudian kita kasih bantuan supaya purchasing power-nya naik. Nah, kalau purchasing power naik, demand naik, kan berarti supply mulai naik. Tapi untuk naik lagi kan dia harus dapat modal kerja, karena ini udah pada dirumahin pegawainya. Modal kerja nggak ada, karena harus digerojokin juga di sebelah supply. Nah, walaupun dia udah digerojokin, bank kan nggak bisa langsung men-charge tingkat suku bunga sebagaimana normalnya, karena belum sanggup, karena ini naik, ini baru mau naik, sehingga ada, kalau dalam ilmu kita kan break even point belum nyampe gitu, kan ada hitungan break even point-nya, kan ada waktu ketika mereka sanggup cash flow-nya membayar cicilan ke bank. Bukankah kemudian situasi ini membawa kita pada satu titik di mana pada saat ini bank itu sebaiknya menggunakan ilmu bagi hasil, benar nggak? Karena ini naik, tapi kalau dikasih pakai ilmu bunga dia belum sanggup bayar. Padahal demand udah naik. Kalau demand naik, ini nggak naik. Yang ada adalah impor, benar nggak? Jadi ini juga harus naik. Tapi ini naik karena ada hitungan break even point, kan belum bisa bayar. Sehingga yang paling canggih adalah arahnya kepada perbankan menawarkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil supaya sembari si supply ini mulai naik, skalanya jalan, benar nggak? Sehingga dia menuju break even point, banknya tidak terkena NPF maupun beban pencadangan. Ini kan ini salah satu peluang bagi pemikir-pemikir ekonomi syariah untuk mikirinnya dari segi supply shock dan demand shock. Kita bisa say something. Nah, belum lagi kita bicara apa yang suka ditulis oleh Dr. Irfan mengenai dana sosial. Apa menurut kita lah ekonom mungkin ya, apa mungkin orang Indonesia dengan tingkat GDP per kapita seperti itu, ini GDP loh, berarti ada duit-duit yang dihasilkan di Indonesia tapi dinikmati oleh orang luar negeri, benar nggak? Ya, karena GDP cuma sekedar produk di domestik doang, bukan GNP, GDP. Apa masuk akal orang Indonesia bisa hidup dengan tingkat ekonomi yang kayak begini? Enggak bisa. Dari mana kok bisa tetap hidup? Nah, karena ada Indonesia itu social security system. Kalau di luar negeri, social security system itu disediakan oleh pemerintah. Kalau di Indonesia, oleh masyarakat. Berapa banyak, mungkin di sini juga yang dosen-dosen dulu waktu kuliah, kehabisan duit misalnya. Dari mana duitnya kalau bukan dari social security system masyarakat? Saudara yang bantuin, teman yang bantuin, saya lah dulu. Saya dulu indekos KPP Barenang Siang. Lah kalau kita makan duit kagak cukup 50.000 cuman sebulan dapatnya. Bagaimana caranya? Itu kita numpang di rumahnya si Seto, kagak bayar saya, benar rumahnya si Joni, numpang di C19, kagak bayar. Numpang belajar bareng-bareng, benar ya? Lah itu ada warung di situ. Kita cuma bilang aja 86 ya, udah paham 86 berarti lagi nggak ada duit, bener nggak? Kita nggak makan siang, nggak makan malam, kita makan sore, bener nggak? Jamak kosor. Ntar malam udah lapar lagi kita cari burjo dah, bubur kacang hijau, bener nggak? Itu kan social security system. Artinya ada sektor keuangan sosial yang harus kita integrasikan dengan sektor keuangan komersil. Yang selama ini sebetulnya udah jalan, tapi belum dirumuskan oleh kita para ahli-ahli ekonomi syariah. Bagaimana mengintegrasikan antara kekuatan ekonomi sosial di masyarakat dengan kekuatan ekonomi formal komersil ini. Ini juga tantangan besar buat kita semua. Nah, bab yang ketiga adalah bab tentang double epicentrum crisis, Cina dan Amerika. Ini kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjebak kayak tahun 65 dulu. Saya nggak bicara mengenai pasal politiknya, enggak. Saya bicara mengenai ekonominya. Kita akan jadi orang bego di tengah-tengah dua kekuatan superpower yang lagi berantem. Benar nggak? Apakah Rasulullah SAW pernah mengalami ini? Pernah. Itu ketika perang bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Yang ada surat Ar-Rum itu kan. Benar nggak? Benar nggak? Nah, ini juga tantangan bagi kita. Bagaimana kita menghadapi dua superpower ini, dan udah memper-memper di Laut Cina Selatan nih, udah kemarin udah kapal perangnya memper-memper. Itu persoalan perang, persoalan politik, biar ahli politik, ahli perang yang ngomong. Tapi kita sebagai ahli ekonomi, kita harus mikirin dong.
Ini ada 100 negara berkembang yang hidupnya itu di backup dengan kredit dan investasi dari Cina, termasuk supply, impor dan ekspor dari Cina. Dan ada sekian puluh negara lagi yang di backup oleh Amerika. Yang ekonominya itu di backup sangat tergantung pada Amerika. Nah, ketika semua negara ini terbelah, yang satu kubunya Cina, satu kubunya Amerika, ada beberapa lah, misalnya kayak Rusia dan beberapa itu yang sekarang memilih untuk jaga jarak. Nah, Indonesia mau kayak apa? Ini kan harus kita bahas juga dari segi ekonomi syariahnya. Bagaimana dengan ekspor impor barang-barang pertanian kita? Benar nggak? Apa kita mau terus kayak begini, mengandalkan barang-barang impor murah dari Cina mengisi produk-produk pertanian kita, atau barang-barang alat-alat pertanian yang juga murah dari Cina, kemudian akhirnya menghilangkan margin keuntungan dari produsen dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri karena mesti menunggu break even point tercapai, memilih untuk tidak berproduksi dan lebih mudah untuk mengimpor dari Cina misalnya. Ini kan persoalan besar juga buat kita yang dari ilmu ekonomi syariah harus kita pikirin. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah, ini tantangan kita semua. Kalau kita seandainya saja kita bukan ekonom yang diberi kemewahan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi ahli-ahli ekonomi syariah. Udahlah, kita puasa aja, habis itu puasa Syawal, bayar sodako, zikir, doa-doa, khatamin Quran banyak-banyak. That's it, habislah kita jadi orang soleh. Benar nggak? Sayangnya kita bukan sekedar orang-orang tersebut. Sayangnya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mikirin urusan umat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, siapa-siapa di antara kalian yang memikirkan urusan umatku, urusan hambaku, maka akulah yang akan memikirkan urusannya. Kalau aja kita orang biasa nih, bukan ekonom syariah, udah dah hidup baik-baik aja jadi orang dah, zikir, sholat 5 waktu, jamaah apa segala macam dah, selesai dah, bayar sedekah. Sayangnya bukan, men. Sayangnya kita ini dipilih Allah, diberi kesempatan oleh Allah menjadi ekonomi syariah. Dan sayangnya lagi, kalian semua, termasuk saya, adalah IPB, men. IPB, kita IPB. IPB itu yang nemuin ilmu BIMAS, INMAS. IPB itu dari dulunya namanya kampus rakyat. Kalau ente masih sekarang masih ada gak tuh? Kalau dulu ada yang jual tuh baju kaos. Kampus rakyat, men. Kita adalah kampus yang menyatakan bahwa kami berpihak pada rakyat, berasal dari rakyat. Saya kuliah 2, saya kuliah di FEUI, saya kuliah di IPB. Tapi di FEUI itu dari 250 orang satu angkatan saya, mostly anak Jakarta. Yang dari daerah kehitung jari dah. Tapi di IPB, mostly anak daerah. Di IPB lah yang membuat saya ngerti Indonesia. Yang saya bisa sekarang jalan kemanapun, tiba-tiba ketemu anak IPB, tahu-tahu kita satu kelas dulu, bener gak? Di UI enggak, di UI dari 250 satu angkatan saya, di FE, paling yang dari daerah 15, 20 dah top-topnya, lebihnya semua anak Jakarta. Di IPB enggak, man. Ada orang dari Jember, ada orang dari Maluku, bagaimana kumpul semua. Sayangnya kita itu orang IPB. Saya ini salut sama Dr. Asep. Beliau luar biasa. Memperkaya keilmuan IPB dengan beliau masuk ke kita, dan IPB menjadi sangat berwarna. Itu hebatnya juga IPB. Kita terbuka, semua orang masuk untuk memperkuat. Ini hal yang kita harus syukuri. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akhiri di sini aja nih, waktunya udah mepet banget. Saya ingin menghimbau kepada rekan-rekan semua, this is our time. This is our golden time to give our contribution, untuk to make an impact, to make a change. Ini saatnya bagi kita. Kita stoplah untuk sekedar curhat-curhat. Saya banyak dapat di WA grup, kadang-kadang WA grup Sosek juga, kadang-kadang WA grup FEUI, tapi isinya cuma curhat-curhat, nggak pakai
diperiksa lagi, nggak tabayun, yang dana BPKH lah buat memperkuat rupiah, yang dana BPKH buat ini itu segala macam. Please deh, daripada kita ngabisin waktu itu, biarin orang yang itu aja lah. Kita kan levelnya bukan itu, bener ya? Jadi rekan-rekan semua, saya ingin akhiri di sini. Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Yarfa'in lahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Sungguh Allah telah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Itulah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, membuka hati kita, memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi negara ini. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang disampaikannya. Sudah cukup lama ya, saya secara personal tidak mendengar ilmu-ilmu ekonomi yang sekarang sedang hangat, dan memang menjadi pertanyaan pribadi juga ya, menjadi pertanyaan pribadi ketika ada masalah seperti ini, pasti ada yang bisa disolusikan gitu. Tidak mungkin ada masalah dan lalu aja gitu ngalir, nggak ada solusi yang luar biasa di dalamnya. Ternyata memang ada ilmunya. Ternyata Ustadz Ariwan Makarim tadi menyampaikan di awal, saya baru tahu bahkan ketika ilmu ekonomi akan naik, harus dihajar dulu dengan permasalahan-permasalahan dulu. Dan mungkin betul, ketika saatnya ini nanti akan ada ilmu atau mungkin suatu hal yang besar lagi, karena kita ditempa oleh masalah yang cukup besar. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membuka sesi pertanyaan ya, untuk beberapa waktu ke depan. Mungkin nanti MC silahkan mengingatkan secara melalui chat mungkin, kalau memang waktunya sudah berlebih. Sekarang saya buka dulu pertanyaan, karena tadi sudah ada yang izin bertanya di kolom chat. Mungkin masih ada waktu untuk bertanya secara langsung. Baik, untuk Arif Lianto dipersilahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wa faizin. Saya Muhammad Arif Lianto, Ustadz, dari mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang insya Allah sebentar lagi sedang lulus dan sedang berprogres untuk menyelesaikan tugas akhir. Saya alhamdulillah dibimbing oleh langsung Ustadz Irfan Syokibek dan Mbak Yekti Mahanani. Alhamdulillah Ustadz, terkait dengan penyampaian materi hari ini luar biasa sekali dan sangat memberikan insight full pada saya, terutama untuk penelitian saya Ustadz. Begitu. Nah, kebetulan Ustadz, saat ini saya sedang melakukan penelitian juga tentang bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap pasar modal syariah itu di Indonesia, Jakarta Islam Index. Kita berbicara masalah tentang pasar modal, berbicara tentang masalah motor penggerak ekonomi, Ustadz. Nah, Afwan Ustadz, mungkin dari saya sendiri belum banyak pengetahuannya, jadi mohon banyak masukannya. Pertanyaannya adalah Ustadz begini, memang Indonesia saat ini sangat kuat bergantung dengan China, terbukti dari sektor perdagangan kita, mayoritas perdagangan kita sangat bergantung dengan China, dan semakin tahun semakin naik, dan defisit kita semakin lebar, tapi dengan Amerika kita sangat kecil. Dalam artian ini memang kita menjadi salah satu negara yang sangat bergantung dengan China, Ustadz. Nah, menariknya adalah Ustadz, penelitian-penelitian sebelumnya itu menyatakan ketika pasar modal konvensional mengalami krisis besar-besaran, terbukti pada financial crisis 98, kemudian subprime mortgage di 2007-2008, kemudian menunjukkan eksistensi dari ekonomi syariah, dari pasar modal perbankan syariah yang mampu bertahan, dan saat ini terbukti ketika saat beberapa pasar saham dunia itu sedang jatuh-jatuhnya seperti SPX, S&P 500 Index di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Index di Amerika Serikat, kemudian Hang Seng di China itu jatuh-jatuhnya, tapi Dow Jones Islamic Index itu jatuh juga Ustadz, tapi sekarang melejit tinggi, naik sangat tinggi Ustadz. Dan ini menurut saya menjadi satu momentum besar bagi dunia pasar modal tentunya, dan bagi ekonomi dunia melihat bahwasannya salah satu eksistensi dari pasar modal syariah ini sangat luar biasa menghadapi dalam masa krisis seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah Ustadz, bagaimana nanti ketika sudah pasca COVID ini selesai? Apakah eksistensi dari kekuatan pasar modal kita akan tetap di atas atau akan turun ke bawah? Karena
kalau kita lihat beberapa saya baca literatur yang ada, memang pada dasarnya seluruh para investor, international investor menerapkan portofolionya itu tentu dengan pertimbangan yang tinggi dan juga dengan mencari profitabilitas, mencari nilai margin dan sebagainya. Nah, ketika saat kondisi sudah normal kembali, supply demand sudah berada posisi kembali di awal, apakah pasar modal kita akan tetap stabil, naik terus, atau justru malah kita malah turun? Dan kemudian adalah dari sisi perbankan, Ustaz. Nah, jika kita melihat perbankan syariah dengan sistematika bagi hasilnya, kemudian ada BMT, ada micro social finance yang begitu masuk ke dalam lini-lini terkecil masyarakat untuk memberikan bantuan, apakah dengan kondisi seperti ini, kekuatan microfinance itu dapat berperan aktif, Ustaz, dapat menguat dengan kondisi yang banyak terjadi gagal bayar, dan tadi seperti Ustaz katakan pada bulan Juli mungkin akan menjadi titik balik besar gitu. Sedangkan dari OJK sendiri masih agak mempertimbangkan terkait dengan pemberian kebijakan untuk perbankan syariah maupun BMT. Mungkin boleh masukannya Ustadz untuk pengetahuan ini, karena saya sudah sangat lama haus tentang ilmu ekonomi syariah lagi, karena sudah jalan kuliah, mau enroll ke mata kuliah adik-adik di bawah nggak bisa. Nanti mungkin boleh Ustadz di sharing bagaimana jawabannya Ustadz. Mohon maaf Ustadz atas segala kesalahannya, mungkin ini dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya mohon bantuannya banyak tentang pengembangan keilmuan ekonomi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Arif Lianto. Semoga lancar ya untuk skripsinya. Mungkin bisa langsung Ustadz Adi Warman untuk membantu menjawab pertanyaan dari adik kita Arif Lianto IP. Baik, waktu dipersilakan Ustadz. Lalu sepertinya terputus ya sekarang. Baik, terima kasih banyak Mas Arif. Mudah-mudahan Mas Arif cepat lulus, lalu beri kontribusi terbaik lah buat Indonesia. Jadi beda dengan tahun 98 dan tahun 2008. Ketika itu dari 3 outline kita tadi, itu bab 2-nya nggak kejadian. Supply nggak ada double shocks, demand shocks dan supply shocks berbarengan itu tidak terjadi. Akibatnya waktu 98 dan tahun 2008, ketika korporasi besar kena, UMKM, mikro itu bertahan. Itu sebabnya juga perbankan syariah, kalau kita mau jujur-jujuran ngomong, bener nggak? Karena perbankan syariah itu tidak masuk, modalnya kecil, sehingga perbankan syariah waktu itu tidak bisa membiayai korporasi besar. Akibat bank syariah jadi bertahan. Bank-bank konvensional karena dia masuk, karena modalnya besar, masuk ke membiayai segmen korporasi, jadi bank konvensional jebol. Ya, modalnya waktu itu nggak sanggup membiayai korporasi besar. Jadi bank syariah mainnya di UMKM ke bawah. Sehingga pada saat itu karena UMKM-nya nggak kena, karena nggak ada double shocks, benar ya. Jadi UMKM-nya nggak terpukul, mikronya masih tetap hidup, benar ya. Sehingga bank syariah juga bisa bertahan 98 dan 2008. Kalau yang sekarang agak beda ini. Kalau yang sekarang ini double shocks. Demand side kena, supply side kena. Orang-orang kecil itu kehilangan, di PHK, dirumahkan, THR nggak dibayar. Jadi purchasing power-nya malah orang kecil kena. UMKM kena. Yang beli UMKM siapa? Orang kecil, benar ya? Kena. Sebaliknya orang-orang yang duitnya banyak, orang-orang yang kaya saat ini memang mereka nggak bisa melipat gandakan keuntungannya, tapi mereka punya saving, mereka punya stok uang iron stock yang cukup untuk bertahan hidup, benar ya? Sehingga mereka begitu nanti normal lagi, mereka bisa langsung ngebut lagi, benar ya? Iya. Tapi sekarang yang terpukul keras adalah UMKM juga kena, karena UMKM juga kena, dan bank syariah itu kebanyakan buku 1, buku 2 mainnya di UMKM. Bank syariah juga kena. Ini masalah yang harus kita pecahkan ini. Ini masalah yang harus kita pecahkan. Itu yang kita bilang tadi sama OJK. Jangan gitu dong lo, bener ya? Masa konvensional lo kasih subsidi bunga, masa bank syariah kagak, bener ya?
Belum lagi sekarang bentar lagi akan diluncurkan, ini kerjasama BI sama Kementerian Keuangan, OJK juga, yang namanya Bank Jangkar. Nah, ini juga kita tanya untuk yang syariah siapa nih Bank Jangkarnya, kita tanyakan begitu, benar nggak? Kalau Bank Jangkarnya Bank Syariah, Bank konvensional bagaimana? Jadi tantangan kita lebih besar pada saat ini. Kita nggak bisa lagi diam-diam lalu mengatakan bahwa Bank Syariah lebih tahan krisis. Nggak bisa. Sekarang situasinya agak beda. Sehingga kita harus siap-siap saat ini karena double shock itu, yang di bawah juga kena. Koperasi-koperasi syariah juga kena. BMT juga kena, pendapatan mulai nggak masuk. Bank-bank syariah juga kena. Sehingga kita harus cari yang tadi kita udah bahas sebetulnya, bagaimana kita dorong demand side, supply side juga, sedangkan intermediary kita mengarah pada ilmu bagi hasil supaya kita berdamailah dengan kenyataan bahwa supply side belum bisa membayar cicilannya secara penuh ke kita. Begitu juga cicilan-cicilan yang sifatnya consumer, motor, mobil, rumah. Ini kan pada kenyataannya pada kehilangan daya bayar. Nah, yang kehilangan daya bayar ini juga kita harus sikapi dengan baik, karena kalau kita nggak sikapi dengan baik, yang kami duga, saya ulangin nih, April pembayaran pertama gagal bayar, Mei 2 bulan gagal bayar, Juni 3 bulan gagal bayar. Kalau dari sisi demand side berarti April kita mulai ambil tabungan, Mei kita hidup berdasarkan THR, Juni kita ngorek tabungan lebih dalam lagi, Juli kita nggak punya uang lagi, men. Juli ada titik yang kritis ketika beberapa pihak harus melepas asetnya untuk mendapatkan cash. Nah, kalau itu kita nggak hati-hati, maka pada bulan Juli, jangan kaget kalau tiba-tiba banyak lembaga keuangan yang pindah tangan ke asing. Diaktifisi, Ustaz. Ini kelewat rame kan nih, 123. Atau gini deh, ini kan kita ilmiah ya, jangan dicampur-campur sama politik, jangan macam ya. Bank B, gitu aja dah. Bank BTBK, bener nggak? Bank BTBK, bener nggak? Bulan lalu itu kalah clearing. Oke. Investornya saat ini Bank BTBK dimiliki oleh lokal dan oleh Bank Korea, namanya Bank K, benar ya? Yes, Bank K ini akan nyuntikin modal 1,7 triliun tambahan modal. Tapi sebagai TBK kan perlu waktu 40 hari untuk pengumuman ini, pengumuman itu segala macam. Nah, kan kalau kalah clearing nggak bisa nunggu 40 hari. Kalau clearing mah hari ini harus ditalangin supaya besoknya bisa ikut clearing lagi, benar ya? Baik, Ustaz. Nah, itu alhamdulillah ada akhirnya ada bank yang mau nalangin ya kan gitu. Jadi artinya kita harus kita ini diberi tanggung jawab sama Allah, di posisi kita menyebabkan kita harus tidak cukup berpikir untuk kita sendiri saja. Kita harus berpikir lebih luas. Benar nggak? Karena Bank B itu juga punya anak perusahaan namanya Bank B Syariah, yang juga mau nggak mau nanti akan kena dampaknya juga, benar ya? Jadi kita harus kita nggak bisa lagi mengatakan Bank Syariah lebih tahan krisis segala macam. Ini lain ini ada 3 hal tadi ya, kita harus sama-sama siap. Begitu juga yang mikro. Yang mikro ini kalau juga mengikuti ada sebuah BUMN namanya 3 huruf lah, dimulai dengan huruf P misalnya, benar nggak? 3 huruf ya, hurufnya nggak ada yang vokal, huruf mati semua. 3 huruf, benar ya? P dia huruf pertamanya. Itu juga mainnya kan di mikro. Nah, kalau kita lihat sekarang proposal yang masuk Kementerian Keuangan, itu salah satu perusahaan yang minta bantuan dari Kementerian Keuangan, benar ya? Selain tentunya yang jatuh tempo pada bulan Juni ini utangnya, yaitu yang gede itu yang hurufnya G gitu, atau GI kalau mau lebih kerennya lagi, benar ya? Jadi artinya this is our time to give our best thinking gitu loh. Gimana cara nyelesain ini semua? Untuk mikro sebetulnya kita di pedesaan itu punya social security system yang sangat bagus sekali.
Nah ini mudah-mudahan teman-teman IPB bisa kembali maju dan siap dengan konsep-konsep ini. Jadi kalau saya boleh nitip ke Pak Asep, Pak, saya nitip ke Bapak dah, bener dah, saya beneran nitip dah. Tolong Pak, tolong bawalah prodi ekonomi syariah IPB ini menjadi prodi bukan saja membanggakan bagi kami, bagi semua orang IPB, tapi juga menjadi prodi yang membawa ekonomi syariah ini menjadi mainstream. Kita nggak mau lagi ekonomi syariah itu dianggap cuma kita ngerti sejarah ekonomi Islam, cuma ngerti hadis, cuma ngerti Quran. Lalu kalau ada masalah apa-apa, kutip hadis, kutip Quran. Kita nggak mau. Kita mau prodi ekonomi syariah ini, Pak Asep, kalau boleh saya nitip, Pak, bawa jadi prodi yang dihormati oleh bahkan universitas sekelas Harvard sekalipun, gitu loh. Bahwa kitalah prodi yang bisa menggabungkan ilmu-ilmu barat dengan ilmu-ilmu dari dunia Islam yang dulu pernah menguasai dunia 800 tahun. Jadi Pak Asep, saya titip sama Pak Asep. Oke, apalagi Pak Tok? Ini sampai jam berapa ini Tok? Baik, jazakallah Ustaz atas masukan dan jawabannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan selanjutnya oleh kami semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga bisa terjawab semua tadi pertanyaannya dan bisa membantu proses penyelesaian skripsinya. Namun tidak hanya proses skripsi ya yang dibantu, tapi ada yang dicatat gitu ya untuk nanti ke depannya setelah lulus bisa kontribusi melalui ilmu yang didapat. Baik, untuk waktu mungkin terbatas ya dari sisi kita. Mungkin kalau ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan dan sekiranya itu ingin segera dijawab, mungkin bisa via chat dan akan kita bantu sampaikan ke Ustadz Adi Warman, sehingga nanti jawaban tersebut mungkin bisa rekan-rekan dapatkan. Baik, mungkin untuk sebagai kesimpulan kita di tausiah kali ini, mungkin kalau disimpulkan secara global, saya tidak mampu menangkap secara baik, secara ilmu ekonominya. Namun yang saya catat baik-baik adalah bagaimana Ustadz Warman ini memberikan tantangan yang baik kepada IPB tentunya, khususnya Departemen Ekonomi Syariah. Mari muncul di pandemi ini tidak hanya untuk mengkritik pemerintah, atau bahkan tidak untuk mengkritik pemerintah, tapi muncullah sebagai departemen yang memberikan solusi. Bahkan setelah memberikan solusi, kita akan dilirik dan akan dijadikan rujukan yang harapan beliau bisa mengalahkan Harvard. Insya Allah kalau dari yang saya lihat, dari kapasitas dari dosen-dosen kita sangat mampu ke sana dan sangat vokal juga. Dan mungkin kami sebagai alumni saat ini yang belum terjun secara langsung di dunia ekonomi syariah, mungkin mengharapkan hal itu terjadi dari akademisi ekonomi syariah, kemudian dari rekan-rekan yang sudah bergerak di bidang ekonomi syariah, muncul dobrakan yang luar biasa di era pandemi ini. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bisa masuk ke dalam diri kita masing-masing dan kita coba memberikan solusi untuk permasalahan di negeri kita khususnya. Baik, mungkin itu dari saya kembalikan ke MC. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala ucapan mungkin yang tidak sesuai dan tidak seharusnya saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Bapak Adi Warman dan kepada Bapak moderator. Penyampaiannya Masya Allah sekali pada pagi hari ini. Satu hal yang saya pikirkan Bapak, sepertinya kita harus memasukkan Ibu Sekdep dan Pak Kadep ke dalam mata kuliah pemikiran ekonomi Islam kita, bahwa pemikiran Pak Adi Warman harus masuk kurikulum gitu. Karena kita memiliki tokoh yang sangat membanggakan di Indonesia. Sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini, sudah masuk pemikiran beliau. Iya Pak, jadi mahasiswa nggak jawab Bapak lagi Pak pemikiran Bapak Irfan. Yang pertama mendapatkan ini voucher pulsa dan buku adalah
Pertama yang alumni pertama kali masuk 3 orang pertama yaitu Yasmin, Usi, dan Anissa Permata akan mendapatkan buku masing-masing orang karena 3 orang masuk pertama. Kemudian mendapatkan voucher pulsa khusus dari Bapak Ketua Departemen adalah Arif Ilianto. Kemudian yang mendapatkan buku juga Aam, Alvin Zamani, dan Hilman Suryadi. Silakan menghubungi kami setelah acara ini, insya Allah. Saya maksudnya. Kalau nggak dihubungi nanti hadiahnya buat saya. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan ke Bapak Salahuddin Al-Ayubi. Apakah masih bersama kita, Bapak Salahuddin? Kandidat doktor. Masih. Dari awal. Bapak Salahuddin inilah kandidat doktor. Pak, Ya. semoga segera selesai dokternya ya Pak, dan kembali bersama kita di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Karena selalu menjadi dosen favorit. Nanti kalau tidak, jabatan Bapak diambil sama orang di dosen favorit. Kepada Dokter di mana, Pak Salahuddin di mana? Dokter di mana? Dokter di mana? Pak Adi Warman. Di IPB, Sosped. Ya, di IPB. Oke. Kepada Bapak Salahuddin, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kade, Bu Sekdep, Bapak Ibu dosen, dan khususnya wabil khusus terima kasih ke Pak Adi Warman yang telah memberikan kepada kami pencerahan luar biasa. Saya sengaja pakai peci karena kebagian baca doa ini. Ya. Dan karena waktu kita juga sempit, tidak jadi doanya insya Allah tidak lama-lama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau kumpulkan kami dalam keadaan sehat. Mata masih menatap, lidah masih mengecap, mulut masih bercakap, tangan masih mendekap, kaki masih bisa berderap. Ya Allah, hari-hari ini Engkau uji kami dengan COVID. Banyak yang jatuh sakit, ekonomi pun terasa sulit. Sembako naik, uang di kantong makin sedikit. Pabrik-pabrik tutup, tak ada duit. Karyawan-karyawan dipecat, nggak bisa bayar kredit. Ya Allah, dalam keadaan yang seperti ini, jangan buat kami jadi kehilangan arah. Tak bisa berpikir dan berbuat apa-apa. Bimbing kami ya Allah untuk menjadi orang yang soleh. Pebisnis yang soleh, diplomat yang soleh, petani yang soleh, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, ustadz yang soleh, keluarga yang pemimpin keluarga yang soleh. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, badan yang sehat, rezeki yang dapat dibagi ke handai taulan dan kerabat. Jangan buat kami jadi pelit, tak mau bayar zakat. Kekuasaan yang Engkau berikan itu dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Ekonomi dan rupiah, insya Allah dengan izin-Mu terus menguat. COVID-nya insya Allah semoga cepat minggat. Dari sengsara membawa nikmat, hidup berkah dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa syafiina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari doanya saja kita dapat percaya bahwa Bapak Salahuddin adalah dosen favorit terbaik selama bertahun-tahun di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Oke, untuk mengakhiri acara halal bihalal kita pada pagi hari ini, saya sebagai MC mewakili Departemen Ilmu Ekonomi Syariah menyampaikan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita menjadi alumni Ramadan yang tidak hanya Ramadaniyah tapi Robbaniyah sampai beberapa bulan berikutnya, sehingga kita diberi Allah kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Adi Warman Karim atas penyampaian Bapak yang sangat menginspirasi, kepada Bapak Ibu dosen, para alumni, dan semua mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Apakah ada sesi foto bersama ini Bapak Ibu? Kori satu video lagi. Oh iya. Mbak Mut foto dulu Mbak Mut. Oke.
Baik. Semuanya menghadap ke kamera. Baik. Saya hitung. 1, 2, 3. Ya. Jazakillah Mbak Marhamah atas foto bersamanya. Insya Allah saksikan siaran ulang ya, siaran ulang dari Halal Bihalal kita ini di YouTube Departemen Ilmu Ekonomi Syariah maupun di Instagram Ekonomi Syariah. Surah Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Ustadz Adi Warman, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wah, ada Pak Sekda. Terima kasih Pak Adi semuanya ya, Pak. Tadi terima kasih. Ternyata hadir ini. Dari awal saya Pak hadir. Ya, Oke, Pak Dokter. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian semua. Bapak izin menampilkan video. Oh, mana? Ya, Saya mau tambah video yang ada mudah ya. Satu bulan suci sungguh berbeda. Tahun ini kebersamaan kita juga kita bukan bersama hanya dengan keluarga. Walaupun silaturahmi sangat dianjurkan diperlukan di saat ini silaturahmi cukup melalui handphone. Tapi sama sekali tidak ada saatnya bagi setiap jiwa untuk menyatukan hati di hari yang fitri. Karena itu, kami dari keluarga ekonomi syariah angkatan 55 memohon apabila ada kesalahan yang karena kami adalah manusia di hari yang baru ini kita semua kembali ke jiwa yang suci. Hari yang suci ini semoga kita semua kembali ke jiwa yang suci. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Izin Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Mut. Departemen banget. Departemen adanya di handphone Bu, nggak ada di laptop. Gitu ya. Soalnya nanti semua video kita upload di YouTube ya. Iya. Jadi bisa ini melihat lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, makasih. Tony, datang Bapak Tony. Sekalian, assalamualaikum. Pak Dokter, makasih Pak Dokter. Sama-sama Pak Ustadz. Sayang ya video departemen nggak ditampilkan. Mau ditampilin, benar. Pikiran lagi.